Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kebaikan, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung, yang tak satu pun kebaikan yang dirasakan oleh seorang hamba kecuali kebaikan itu datangnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tak satu pun kebaikan, nikmat yang dirasakan oleh seorang hamba kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesyukuran terhadap kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan dari kebaikan tersebut. La in syakartum la azidannakum. Dan jika kalian bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salam salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang agama yang benar, yang telah menunjukkan kepada kita tentang jalan yang lurus, yang dengannya kita mampu mengenal mana kebaikan dan mana keburukan, yang dengannya kita mampu mengenal mana amalan-amalan yang dengannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mana amalan-amalan yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengannya pula kita mampu mengenal mana amalan-amalan yang dengannya seorang hamba dimasukkan ke dalam surga, dan mana amalan-amalan yang dengannya seorang hamba dilemparkan masuk dalam kobaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mampu berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba Allah yang dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keadaan seorang hamba tak kala datangnya peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, tak kala datangnya peringatan tentang siksaan Allah, tak kala datangnya peringatan tentang neraka Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan seorang hamba tak kala ia di dalam sebuah keburukan, dosa dan maksiat, kemudian diperhadapkan dengan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan seorang hamba ada yang mampu bertaubat kepada Allah, dan ada pula yang terus-menerus di dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali kamathali rajulin istawqada nara, falamma adaat ma haulaha, ja'ala al-farasi wa hadhihi dawabul lati fin nar yaqana fiha,
wa ja'ala yahjuzuhunna fayaglibna wa yataqahhamna fiha. Dzalikum mathali wa mathalukum. Ana akhidu bihi jazikum anin nar. Halumma anin nar. Halumma anin nar. Fataglibuni taqahhamuna fiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan antara diriku dengan kalian adalah seperti orang yang sedang menyalakan sebuah api. Yang setelah api ini menyala, maka berdatanganlah anai, serangga-serangga kecil yang ingin masuk ke dalam api tersebut. Akan tetapi orang ini terus menghalangi serangga ini agar tidak terjatuh di dalam kobaran api. Akan tetapi serangga ini tidak menghiraukan dari apa yang dilakukan oleh orang ini, yang dengannya serangga ini terbakar, terjatuh di dalam kobaran api. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah permisalan antara diriku dengan kalian. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang api neraka, memperingatkan amalan-amalan yang dengannya seorang hamba akan menjadi sebab seorang hamba dilemparkan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan dari hamba Allah tidak mengindahkan, tidak mendengar dari peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya seorang hamba dilemparkan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya seperti menarik ikat pinggang kalian, sehingga Rasulullah mengatakan halumma anin nar, jauhi api neraka, jauhi api neraka. Akan tetapi kebanyakan dari hamba Allah tidak mendengarkan dari peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya hamba Allah dilemparkan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita senantiasa beristighfar kepada Allah, menutupi keburukan, dosa dan maksiat kita dengan senantiasa menutupinya dengan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh dosa yang terus dilakukan oleh seorang hamba tanpa adanya istighfar, tanpa adanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dosa tersebut akan berkumpul pada diri seorang hamba yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya disebabkan karena dosa yang ia perbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratudz dzunub fa innahunna yajtamina ala rijalin hatta yahlikuna." Berhati-hatilah kalian dari bergampang-gampangan melakukan dosa dan maksiat, bergampang-gampangan melakukan keburukan dan kejelekan. Karena sungguh dosa yang terus dilakukan oleh seorang hamba tanpa adanya taubat, tanpa adanya istighfar di dalamnya, maka dosa tersebut akan berkumpul pada diri seorang hamba yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya. Untuk itu ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tak luput dari melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Namun sebaik-baik dari hamba apabila terjatuh di dalam sebuah dosa, di dalam sebuah kemaksiatan, adalah beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam al-khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap dari anak cucu Adam pasti pernah terjatuh di dalam sebuah dosa dan maksiat. Namun sebaik-baik seorang hamba apabila ia melakukan keburukan, dosa dan maksiat kepada Allah adalah kembali beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab seorang hamba terjatuh di dalam meremehkan sebuah dosa, bergampang-gampangan melakukan dosa, bermain-main melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang akibat yang akan ditimbulkan apabila ia melakukan dosa,
dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun hatta tu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah akan nampak yang namanya dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba dengan cara secara terang-terangan. Dilakukan dengan cara yang terang-terangan tanpa adanya rasa malu di dalamnya. Masuk di dalamnya perzinahan, masuk di dalamnya minum-minuman keras. Perempuan suka dengan perempuan, laki-laki suka dengan laki-laki. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan wabah penyakit yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabah ini adalah wabah yang tidak pernah diderita oleh kaum-kaum sebelumnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara sebab datangnya musibah dan malapetaka adalah disebabkan karena dosa dan maksiat seorang hamba, disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Maka untuk mengangkat dari musibah ini, maka hendaknya seorang hamba senantiasa beristighfar, bertaubat, meminta ampun kepada Allah, menutupi kesalahannya, keburukannya, dosa dan maksiatnya dengan senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan-amalan yang dengannya seorang hamba dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba yang senantiasa menjaga kemurnian, kebersihan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dari ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengotori ibadahnya kepada Allah, yang kata Allah Subhanahu wa taala mengancamnya di dalam sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, andai kata engkau beribadah kepada Allah, akan tetapi engkau juga beribadah kepada selain Allah, engkau berdoa kepada Allah, engkau menyembah kepada Allah, berdoa, meminta berkah, meminta kebaikan, meminta rezeki kepada Allah, akan tetapi juga berdoa kepada selain Allah, meminta rezeki juga kepada selain Allah, tunduk kepada selain Allah, meminta kebaikan rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahbatanna 'amaluk, maka akan dihapuskan seluruh amalan. Perhatikan ancaman Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Rasulullah mengotori ibadahnya, maka ancaman Allah dihapuskan seluruh amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Adakah keamanan, jaminan keamanan, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Adakah jaminan dari kita, dari Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskan dari kesalahan kita? Adakah jaminan untuk kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka marilah kita senantiasa beristighfar kepada Allah tak kala kita terjatuh di dalam sebuah dosa. Apakah dosa itu kita lakukan secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi, maka marilah kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum minal fihi wa ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fi yaumin mi'ata marrah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sekalian manusia, bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam sehari." Perhatikan Rasulullah yang telah diampuni dosanya, yang telah lalu dan yang akan datang, yang telah dijamin untuknya surga oleh Allah. Namun bersamaan dengan itu adalah Rasulullah yang paling banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minkum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyul hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna wajtinaba. Allahumma taqabbal minna minal a'malina innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.